Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa dari kelas 8 TA. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hardware dan software baru untuk sistem embedded. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai mengintegrasikan perangkat keras dan lunak baru yang sesuai dengan kebutuhan sistem embedded yang kompleks, di mana integrasi perangkat keras dan lunak baru dalam sistem embedded yang kompleks adalah proses penting yang memerlukan perencanaan dan eksekusi yang cermat. Berikut adalah langkah-langkah untuk mengintegrasikan perangkat keras dan lunak baru yang sesuai dengan kebutuhan sistem embedded yang kompleks, yaitu pertama, analisis kebutuhan sistem. Yang kedua, memilih komponen perangkat keras dan lunak. Yang ketiga, integrasi perangkat keras dan lunak baru. Dan yang keempat, yaitu uji coba dan evaluasi. Adapun keuntungan dan kekurangan penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded, di mana penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded dapat memberikan keuntungan dan kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai keuntungan dan kekurangan penggunaan bahasa pemrograman baru dalam pengembangan sistem embedded. Berikut ini merupakan keuntungan dan kekurangannya. Untuk kekurangan yaitu untuk yang pertama, kemudahan dalam penggunaan, yang kedua tingkat keamanan yang lebih tinggi, dan yang ketiga yaitu kinerja yang lebih baik. Sedangkan untuk kekurangannya itu meliputi kekurangan dukungan dan dokumentasi, tantangan debugging, dan tantangan integrasi dengan perangkat keras. Adapun potensi penggunaan kecerdasan buatan dan jaringan sensor nirkabel dalam pengembangan sistem embedded. Berikut ini adalah beberapa contoh aplikasi sistem embedded dalam berbagai bidang, yaitu potensi penggunaan kecerdasan buatan atau AI dan jaringan sensor nirkabel dalam pengembangan sistem embedded. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai potensi penggunaan kedua teknologi tersebut. Untuk yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI, di mana kecerdasan buatan dapat membantu meningkatkan kemampuan sistem embedded untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan kondisi lingkungan yang ada. Beberapa potensi penggunaan AI dalam pengembangan sistem embedded itu antara lain yang pertama yaitu peningkatan otomatisasi dan kontrol, yang kedua deteksi dan prediksi kerusakan, yang ketiga peningkatan keamanan. Sedangkan jaringan sensor nirkabel atau WSN adalah jaringan sensor yang terdiri dari sensor-sensor yang dapat mengumpulkan data dan mengirimkan secara nirkabel ke perangkat yang terhubung ke jaringan. Beberapa potensi penggunaan WSN dalam pengembangan sistem embedded antara lain yaitu pemantauan dan pengendalian, pengumpulan data, dan sistem pemetaan. Adapun tantangan dalam pengembangan sistem embedded yang kompleks yaitu meliputi satu, ketersediaan dan keandalan perangkat keras, yang kedua integrasi perangkat lunak, yang ketiga pengujian dan verifikasi, yang keempat keamanan, dan yang kelima efisiensi energi. Adapun kesimpulan yang dari materi ini yaitu bahwa penggunaan hardware dan software baru dalam pengembangan sistem embedded dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan keamanan sistem. Dalam hal hardware, teknologi seperti sistem on chip memungkinkan integrasi yang lebih baik dan penghematan ruang, energi, dan biaya. Sementara itu, penggunaan program baru seperti RAS Enigma itu memberikan kemudahan dan keamanan yang lebih baik dalam pengembangan perangkat lunak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.